Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame-ramenya nih, Pulau Rempang yang di Indonesia akan diakuisisi oleh siapa? Siapakah yang menang? Berikut ini gue bacain, dilansir oleh CNBC Indonesia. 7 fakta soal kisru di Pulau Rempang seret nama Tommy Winata. Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau bergejolak sejak September 2023 akibat bentrokan yang terjadi antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam. Warga menolak lahannya digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca Cina Xinyi Glass Holdings Ltd. Pemerintah mengharuskan mereka pindah atau relokasi dari wilayah yang terdampak pembangunan sambil membelikan lahan baru dan rumah. Pemerintah pun mengklaim mayoritas warga tidak memiliki sertifikat atau surat bukti yang menunjukkan penguasaan lahan di Pulau Rempang. Selain itu, bentrokan juga pemerintah anggap melibatkan orang-orang di luar masyarakat Rempang yang tak terdapat relokasi. Faktanya yang pertama, lahan milik anak perusahaan Tommy Winata. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan lahan pembangunan Rempang Eco City seluas 2000 hektar yang merupakan hasil kesepakatan antara PT MEG atau Makmur Elok Graha dengan Xinyi Glass Holdings Juli 2023. Sejak 2024, PT MEG telah dipilih oleh pemerintah kota Pemko Batam dan BP Batam untuk mengelola 17.600 hektar lahan di Pulau Rempang hingga hari ini, termasuk 10.028 hektar hutan lindung di dalamnya. Perusahaan itu mendapat konsesi selama 80 tahun. Sisanya 7.572 hektar itu yang akan dikembangkan. Perjanjian atau tanda tangan MOU antara PT MEG dan Xinyi di Cina itu hanya 2.000 hektar. Ini yang akan kita kembangkan duluan dan bebaskan duluan dari saudara-saudara kita, masyarakat kita di sana, kata Rudi dalam program Powerland CNBC Indonesia dikutip Senin 18 September 2023. PT MEG disebut-sebut anak usaha dari Arta Graha Network atau AG Network, perusahaan yang dibangun dan dimiliki oleh Tommy Winata. Tommy Winata juga kerap terlihat hadir dalam prosesi pengembangan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Batam yang melibatkan PT MEG. Misalnya saat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan acara launching program pengembangan kawasan Rempang KPBP Batam pada 12 April 2023, Tommy nampak ikut berfoto sambil mengenakan kemeja biru bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Yang kedua, 3 kampung terdampak pembangunan Rempang Eco City. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan dari total 2000 hektar lahan ada 3 perkampungan yang tercakup dalam kawasan pembangunan pabrik sehingga harus direlokasi. Oleh sebab itu sejak Juni 2023 BP Batam sudah sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi terkait hak-haknya yang akan diberikan pemerintah. Sesuai nggak ya? Jadi tidak 16 kampung yang mau kita relokasi dalam waktu dekat ini, tapi hanya 3 kampung yang kita relokasi, yaitu Kampung Sembulang, Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang dengan jumlah penduduknya 700 kakak lebih kurang. Yang ketiga faktanya, beberapa warga sepakat direlokasi. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan 91 warga di 3 kampung yang terdampak pembangunan 2000 hektar Rempang Eco City telah sepakat direlokasi wilayahnya. Adapun total warga di kampung itu secara keseluruhan sebanyak 700 kakak kepala keluarga. Tim kita sudah di sana, sudah ada 91 warga 3 kampung tadi, 91 sudah siap pindah dan 168 masih konsultasi ke kita. Konsultasinya mereka ingin tahu kalau pindah dapat apa dari pemerintah. Yang keempat faktanya, dapat rumah baru serta lahan 500 meter persegi. Bagi masyarakat yang bersedia direlokasi akan diberikan sejumlah hak-haknya, diantaranya lahan seluas 500 meter per kepala keluarga yang telah disertifikasi pemerintah dan rumah tipe 45
Relokasi BP Batam pastikan tak akan mengganggu kehidupan dan mata pencarian mereka yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Sesuai perintah Presiden, ini kita tidak boleh ganti rugi karena tujuan investasi bagaimana hidup mereka lebih baik. Ya udah kita lihat aja nanti. Oke, yang kelima, butuh 1,6 triliun untuk relokasi warga. BP Batam harus menyiapkan dana sekitar 1,6 triliun untuk merelokasi 700 kepala keluarga di 3 kampung tersebut. Kepala BP Batam Rudi mengatakan total nilai dana itu untuk membangun tempat relokasi masyarakat Rempang di kawasan Dapur 3 Cijantung. Di dalamnya akan disiapkan rumah tipe 45 senilai 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi untuk 700 kepala keluarga. Semoga benar aja ya. Oke, selain itu akan dibangunkan juga rumah ibadah pengganti mereka baik masjid maupun gereja. Maka uang yang diperhitungkan 1,56 triliun untuk selesaikan semua itu artinya kita butuh waktu, maka kita minta bantuan pusat. Oke. Yang keenam, ini nih, Jokowi minta proyek terus jalan. Di tengah pertentangan oleh warga Rempang, Presiden Joko Widodo meminta supaya Rempang Eco Park sebagai proyek strategis nasional atau PSN terus berlanjut. Xinyi Glass Holdings pun telah berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai 11,5 US dollar di lahan tersebut. Dan saya optimis PSN yang ada bisa diselesaikan karena Bapak Ibu semuanya juga terlatih bahwa menyelesaikan masalah yang ada. Oke, yang terakhir, fakta terakhir, banyak pihak asing tak senang Batam maju. Menteri Investasi atau Kepala Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menilai setidaknya ada 3 poin yang menyebabkan masalah Rempang seperti saat ini. Pertama ialah kurangnya sosialisasi yang baik oleh otoritas Batam seperti para pejabat daerahannya hingga KBP Batam. Yang kedua, akibat wilayah itu pernah diberi izin terhadap 6 perusahaan, namun izin itu setelah diusut ditemukan ada kekeliruan prosedur, maka selanjutnya dicabut dan hingga kini belum ketahuan apa yang terjadi di baliknya. Yang ketiga, menurut Bahlil harus diakui juga bahwa permasalahan Rempang ada keterlibatan pihak asing. Ia menilai karena tidak semua negara senang dengan Indonesia jika terus mampu mengelola ekonominya dengan baik hingga cepat jadi negara maju, salah satunya dengan hilirisasi. Oke, itu adalah fakta, 7 fakta yang sedang terjadi di Pulau Rempang. Semoga terrealisasinya semua terrelokasi dengan baik dari warga setempat dengan pemerintah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Oke, berikut adalah gue bacakan 7 fakta yang terjadi di Pulau Rempang. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalam.